Lagu jazz ringan yang biasa diputar Bram setiap pagi terdengar lebih riang hari ini. Pria itu bahkan bersenandung kecil sambil memasukkan kemeja sutra termahalnya ke dalam koper kulit berukuran besar. Aroma parfum oud favoritnya, parfum yang kubelikan saat kami berlibur di Dubai 3 tahun lalu, sudah menguar, menempel di udara kamar kami yang sejuk. Semuanya terlihat normal. Seorang suami yang bersiap untuk perjalanan bisnis penting. Seorang istri yang membantunya berkemas. Kecuali, semuanya adalah kebohongan. Sayang, tolong ambilkan dasi yang marun di laci ketiga, ya, titah Bram. Suaranya penuh semangat, sejenis semangat yang tidak pernah kudengar saat dia benar-benar mengurus proyek konstruksi yang rumit. Aku tersenyum, senyum yang sudah kulatih selama 3 minggu terakhir di depan cermin. Senyum istri suportif. Tentu, Mas. Yang ini. Aku mengangsurkan dasi sutra itu. Semper. Dia mengambilnya, dan saat jemari kami bersentuhan, dia menatapku dengan mata berbinar. Kamu tahu seleraku. Oh, aku tahu. Aku tahu segalanya, batinku. Aku tahu bahwa, proyek besar di luar kota, ini adalah sebuah kebohongan terencana. Aku tahu, 1 bulan, adalah durasi yang dia butuhkan untuk sebuah pesta pernikahan mewah dan bulan madu. Dan aku tahu, klien penting, yang harus dia urus adalah Anissa, sahabatku sendiri. Wanita yang sering makan di meja makanku, wanita yang kuhibur saat dia putus cinta, kini bersiap mengambil suamiku. Mas, kemeja ini saja tidak cukup, kataku lembut, berjalan ke lemari pakaian kami yang besar. Aku membuka sisi lemari miliknya, yang masih penuh. Proyeknya kan sebulan penuh. Dan kudengar di sana cuacanya tidak menentu. Bram berhenti sejenak, menatapku. Benar juga, ya. Aku tidak membiarkannya ragu. Aku mulai menarik satu persatu pakaian terbaiknya. 3 setel jas Armani. Semua koleksi kemeja linennya. Bahkan tuxedo hitam yang hanya dipakainya sekali. Sayang, ini banyak sekali, katanya, tawanya terdengar sedikit gugup. Aku kan mau kerja, bukan fashion show. Justru karena kerja, Mas, sahutku, mulai melipat kemeja-kemeja itu dengan rapi. Tanganku bergerak metodis, menekan setiap lipatan dengan ketenangan yang menakutkan. Mas Bram itu representasi perusahaan kita. Penampilan harus nomor 1. Aku nggak mau kamu sampai kekurangan baju bersih di sana. Aku mengambil koper besar kedua dari atas lemari. 2 koper cukup, kan? Tanyaku, masih dengan senyum manis. Dia tertegun sejenak, lalu tawa bahagianya meledak. Ya Tuhan, Rina, kamu istri terbaik di dunia. Perhatian sekali. Bukan perhatian, Mas. Ini pengusiran halus. Aku menata semua barangnya. Sepatu kulit favoritnya, 3 pasang, sepatu Keds edisi terbatas, bahkan perlengkapan golfnya. Loh, ini stick golf mau dibawa juga? Tanyanya, kaget. Siapa tahu Mas perlu entertain klien di lapangan golf. Sedia payung sebelum hujan, kan? Jawabku ringan. Aku sedang mengosongkan lemari ini. Aku sedang memastikan tidak ada satupun benang miliknya yang tersisa di rumahku saat dia pergi. Setiap helai pakaian yang kumasukkan ke koper adalah ucapan selamat tinggalku. Setelah koper penuh, dia menutup resletingnya dengan susah payah. Dia mengelap peluh di keningnya, meski AC menyala dingin. Semua sudah beres, katanya, lebih pada dirinya sendiri. Dia terlihat puas. Tentu saja dia puas. Dia pikir dia telah berhasil membodohi istri yang naif. Lalu, dia berdeham. Ini dia. Bagian yang paling dia tunggu. Rin, panggilnya, kini duduk di tepi ranjang dan menepuk ruang kosong di sampingnya. Aku menurut, duduk di sebelahnya. Dia meraih kedua tanganku. Genggamannya hangat. Palsu. Soal biaya operasional di sana, proyek ini besar sekali. Aku harus menyiapkan banyak dana talangan untuk sewa alat berat, bayar kuli harian di muka, dan menjamu pejabat setempat. Kamu tahu kan, birokrasi. Aku mengangguk, memasang wajah penuh pengertian. Pasti butuh uang banyak ya, Mas? Banyak sekali, desahnya, dibuat-buat terdengar tertekan. Tabungan pribadiku sudah kupakai untuk DP alat. Aku boleh pinjam ATM MU dulu? Yang khusus untuk payroll itu?
Nanti begitu termin pertama cair bulan depan, aku pasti ganti 2 kali lipat. Ini dia. Puncak sandiwaranya. Uangku. Uang yang akan dia gunakan untuk membayar wedding organizer mewah, catering hotel bintang 5, dan tentu saja mahar permata mewah yang sudah Anissa pamerkan di close friend Instagramnya. Yang ironisnya, masih bisa kulihat dari akun keduaku. Mereka pikir aku bodoh. Aku menatap matanya dalam-dalam. Aku membiarkan mataku berkaca-kaca sedikit. Mas, uangku kan uang mas juga. Kita ini suami istri. Jangan bicara pinjam. Aku bangkit, mengambil tas tanganku, dan mengeluarkan kartu platinum itu. Kartu yang terhubung dengan rekening utama perusahaanku. Ini, kataku, pakai saja. Aku sudah isi saldonya tadi malam. Cukup, kok. Mata Bram membelalak melihat notifikasi M-Banking yang sengaja kutunjukkan padanya. Aku baru saja mentransfer 3 miliar rupiah ke rekening itu. Cukup untuk sebuah pernikahan yang akan selalu mereka kenang. Rina, ini terlalu banyak, serunya, tapi tangannya menyambar kartu itu lebih cepat dari kilat. Untuk suamiku, tidak ada yang terlalu banyak, bisikku. Yang penting proyek mas lancar. Saking bahagianya, dia tidak bisa menahan diri. Dia menarikku ke dalam pelukannya, memelukku erat. Sangat erat. Terima kasih, sayang. Terima kasih. Aku janji, aku akan buat kamu bangga. Setelah ini selesai, kita liburan ke Eropa, ya. Kemanapun kamu mau. Aku akan liburan, Mas. Sendiri. Setelah memastikan kalian berdua hancur. Dia melepaskan pelukannya, lalu menangkup wajahku. Matanya menatapku penuh cinta. Cinta seorang penipu ulung. Aku berangkat, ya? Dia menunduk dan mengecup keningku. Lama dan mesra. Aku memejamkan mata, menahan rasa mual yang mendadak naik ke tenggorokan. Aku merekam sensasi bibirnya di kulitku. Ini adalah ciuman Yudas. Ini adalah meterai pengkhianatan. Dan ini adalah ciuman terakhirnya. Hati-hati di jalan, kataku, suaraku sedikit bergetar. Dia pasti mengira aku sedih karena akan ditinggal. Aku mengantarnya sampai ke teras. Aku membantunya memasukkan 2 koper besar dan tas golf itu ke bagasi sedan mewahnya, mobil yang juga kubayar lunas. Dia masuk ke mobil, menurunkan kaca jendela. Sebulan lagi aku pulang, sayang. I love you. Aku juga cinta kamu, Mas. Balasku, melambaikan tangan dengan senyum paling manis yang bisa kubuat. Aku berdiri di sana, di depan rumah megah kami. Aku terus tersenyum dan melambai, seperti patung istri yang sempurna, sampai mobil itu berbelok di ujung jalan dan hilang dari pandangan. Saat itulah, senyuman di wajahku luruh. Wajahku mengeras. Rasa dingin yang selama ini kutahan kini menjalari seluruh tubuhku. Aku tidak menangis. Kemarahan ini terlalu pekat untuk air mata. Aku berbalik, masuk ke dalam rumah, dan mengunci pintu. Aku berjalan santai ke ruang kerjaku, duduk di kursi kulit eboni, dan menatap ponselku yang tergeletak di meja. Waktu bermain sudah selesai. Waktu balas dendam dimulai. Jari jemariku menekan sebuah nomor panggilan cepat. Halo, Anton, sapaku pada asisten pribadiku. Ya, Bu Rina? Dia sudah berangkat. Tepat seperti rencana kita. Baik, Bu. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Aku menarik napas panjang, merasakan kekuatan kembali mengaliri diriku. Blokir kartu platinum itu. Sekarang. Lalu, hubungi Pak Herman. Segera proses penjualan rumah di kawasan Pondok Indah atas nama saya. Yah, yang itu. Saya mau rumah itu terjual dalam minggu ini. Tidak peduli berapa harganya. Aku terdiam sejenak, menatap foto pernikahanku di meja. Foto di mana Bram dan Anissa berdiri bersebelahan, tersenyum cerah di belakangku. Dan Anton, tambahku, suaraku sedingin es. Ya, Bu. Pastikan, hadiah pernikahan yang sudah kusiapkan terkirim ke alamat ballroom hotel itu. Tepat di hari H pukul 8 malam, saat resepsi utama. Jari jemari Rina masih memegang ponselnya. Dia menatap layar yang kini gelap, hening. Tidak ada keraguan, tidak ada penyesalan. Hanya ada kelegaan yang dingin dan senyap. Fase pertama,
pengosongan aset fisik, telah selesai. Fase kedua, pemotongan total, baru saja dimulai. Bu Rina, suara Anton di seberang telepon terdengar lagi, sedikit ragu. Apa? Ada lagi? Rina bersandar di kursinya. Ruang kerja ini terasa lebih lega, seolah udara pagi ini lebih bersih. Ada? Jawab Rina, suaranya datar. Mobil sedan hitam yang baru saja keluar gerbang. Lacak? Sudah terlacak, Bu. GPS-nya aktif. Sesuai perintah Ibu, mobil itu sudah kami daftarkan sebagai jaminan utang perusahaan atas nama Ibu. Bagus, kata Rina. Itu berarti mobil itu secara teknis sudah disita. Kirim tim recovery untuk mengambilnya. Tapi jangan sekarang. Aku mau mereka mengambilnya di saat yang paling memalukan. Maksud Ibu di pesta pernikahan? Tanya Anton. Tepat, Rina tersenyum tipis. Biarkan dia menikmati perjalanannya ke sana. Biarkan dia parkir dengan bangga di depan lobi hotel. Saat resepsi sedang berlangsung, saat semua tamu melihat, ambil mobil itu. Biarkan mereka pulang naik taksi. Siap, Bu. Sangat bisa diatur. Dan surat-surat yang Ibu siapkan? 1 salinan untukku. 1 salinan untuk pengacaraku. Dan salinan ketiga masukkan ke dalam hadiah itu. Pastikan amplopnya paling besar dan paling mencolok. Surat gugatan cerai, surat pemecatan dari Dewan Direksi, dan surat perintah pengosongan rumah Pondok Indah. Mengerti, Bu? Kerja bagus, Anton. Kabari aku jika rumah itu sudah laku. Baik, Bu. Panggilan berakhir. Rina meletakkan ponselnya. Dia menatap keluar jendela, ke taman yang baru saja dia tata ulang. Taman itu terlihat indah tanpa gulma. Dia telah mencabut gulma di tamannya, dan sekarang dia sedang mencabut gulma dalam hidupnya. Rumah ini terasa sunyi. Sunyi yang damai. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia bisa bernapas. Dia tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia sudah merencanakan ini selama 6 bulan, sejak dia pertama kali menemukan bukti transfer untuk liburan rahasia Bram dan Anissa ke Maladewa. Bukan perselingkuhannya yang paling menyakitinya. Itu klise. Yang menghancurkannya adalah fakta bahwa mereka melakukannya menggunakan uangnya. Uang dari perusahaan yang dia bangun dari nol, jauh sebelum dia mengenal Bram. Uang dari keringat dan air matanya. Mereka tidak hanya mengkhianatinya, mereka merampoknya sambil tersenyum. Dan sekarang, pikir Rina sambil menyeruput kopi paginya yang mulai dingin, kita lihat seberapa gagah dia tanpa uangku. Di sisi lain kota, hahaha, bodoh, wanita bodoh. Tawa Bram meledak memenuhi kabin mobil mewahnya. Dia memukul kemudi dengan gembira. 3 miliar. Dia masih tidak percaya. Rina benar-benar menelan umpannya bulat-bulat. Dia bahkan tidak perlu berkendara jauh-jauh ke luar kota. Dia hanya perlu berputar beberapa blok sebelum akhirnya mengarahkan mobil ke sebuah apartemen mewah di kawasan Kuningan. Dia menelepon seseorang. Sayang, aku di jalan. Teka-teki kita terpecahkan, serunya riang. Suara manja terdengar di seberang. Mas, gimana? Berhasil? Rina curiga enggak? Curiga? Hah? Bram tertawa lagi. Dia yang membantuku berkemas, Nisa. Dia menjejalkan 2 koper besar penuh pakaianku. Dia bahkan bilang aku harus kelihatan rapi untuk proyek. Dan yang terbaik, dia memberiku kartu platinum dengan limit 3 miliar. Dia sendiri yang isi. Terdengar pekikan gembira. Ya Tuhan, Mas, akhirnya, kita bisa bayar lunas perhiasannya hari ini. Aku udah nggak sabar. Cepat ke sini. Tentu saja. Aku akan jadi suami terbaik untukmu, Anissa, kata Bram, suaranya melembut. Setelah ini, kita tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Kita akan tinggal di rumah baru kita di Pondok Indah. Rina tidak akan pernah tahu soal rumah itu. Aku tunggu, Mas. Aku cinta kamu. Aku lebih cinta kamu. Bram menutup telepon. Dia menaikkan volume musik, membiarkan irama pop yang ceria memenuhi mobil. Dia merasa seperti raja dunia. Dia mendapatkan wanita yang lebih muda, lebih seru, menurutnya, dan dia mendapatkan modal untuk memulai hidup baru.
Dia tidak perlu lagi hidup di bawah bayang-bayang kesuksesan Rina. Setengah jam kemudian, dia tiba di lobi apartemen Anissa. Anissa sudah menunggu, tampak cantik dengan gaun musim panas yang ringan. Dia melompat ke pelukan Bram. "Kita berhasil, Mas?" "Kita berhasil, sayang," balas Bram, menciumnya dalam-dalam. "Sekarang, ayo kita ambil mahar pernikahanmu." Mereka berkendara ke sebuah butik perhiasan paling eksklusif di pusat perbelanjaan Grand Indonesia. Mereka sudah memesan 1 set perhiasan berlian, kalung, anting, dan cincin kawin yang dirancang khusus. Harganya hampir 1,5 miliar. "Selamat siang, Pak Bram, Bu Anissa," sapa manajer toko dengan ramah. Mereka sudah dianggap pelanggan VIP. "Siang, kami kesini untuk melunasi pesanan kami," kata Bram dengan angkuh. "Tentu saja. Set, Simfoni Cinta, Anda sudah siap." "Indah sekali," kata manajer itu, memberi isyarat pada asistennya untuk mengeluarkan kotak beludru berwarna biru tua. Anissa menahan napas saat kotak itu dibuka. Berlian-berlian itu berkilauan di bawah cahaya lampu toko. "Mas, ini lebih indah dari yang kuingat," bisik Anissa, matanya terpaku pada kalung itu. "Hanya yang terbaik untukmu," kata Bram. Dia mengeluarkan kartu platinum pemberian Rina dari dompetnya. Kartu hitam pekat yang terasa berat dan penuh kuasa. "Silakan, gesek saja." "Lunas." Manajer toko mengambil kartu itu. "Baik, Pak Bram. Total sisa pembayaran 1.450.000.000 rupiah." Manajer itu memasukkan kartu ke mesin EDC. Bram bersedekap, tersenyum pada Anissa. Anissa sudah membayangkan memakai perhiasan itu di hari pernikahannya. Mesin EDC berbunyi pelan. Senyum manajer toko sedikit memudar. Dia menatap layar kecil itu. Sebentar, Pak," katanya, mencoba menggesek ulang. Bip, bip, bip. Layar itu menyala merah. Transaksi ditolak. "Ada apa?" tanya Bram, senyumnya sedikit luntur. "Maaf, Pak. Ditolak. Mungkin ada gangguan jaringan?" Manajer itu mencoba lagi. "Transaksi ditolak. Hubungi bank penerbit." Keringat dingin mulai muncul di pelipis Bram. "Enggak mungkin. Itu kartu baru diisi tadi pagi." "Coba lagi." "Sudah, Pak. Ditolak." "Apa ada kartu lain?" "Mas?" Suara Anissa mulai terdengar tajam. "Kamu bilang sudah ada uangnya." "Sabar, Nisa," bentak Bram pelan. Dia panik. Ini pasti kesalahan bank. Dia buru-buru mengeluarkan ponselnya, mencoba membuka aplikasi M-Banking yang terhubung dengan rekening Rina. Biasanya dia bisa login dengan sidik jarinya. Akses ditolak. "Silakan hubungi administrator." Jantung Bram serasa berhenti berdetak. "Coba kartu saya yang lain," katanya, menyodorkan kartu debit pribadinya, yang dia tahu persis saldonya tidak sampai 10 juta rupiah. Manajer itu menggeseknya. Tentu saja tidak mencukupi. Suasana di toko perhiasan itu mendadak hening. Pelanggan lain mulai melirik. Para staf yang tadinya ramah kini menatap mereka dengan curiga. "Mas Bram," desis Anissa, wajahnya memerah karena malu dan marah. "Kamu bohong sama aku." "Enggak, sayang. Aku enggak bohong. Ini pasti Rina." "Sialan." Bram bergegas keluar toko, mencoba menelepon Rina. Ponselnya berdering sekali. Klik. Suara operator wanita yang dingin terdengar. "Nomor yang Anda tuju telah memblokir panggilan Anda." Dia mencoba lagi. Sama. Dia membuka WhatsApp. Foto profil Rina hilang. Pesannya hanya centang 1. Darah serasa surut dari wajah Bram. Dia menatap gedung tinggi di seberangnya, tetapi pandangannya kosong. Dia tahu. Rina tahu segalanya. "Mas?" Anissa menyusulnya keluar, matanya berkaca-kaca karena marah. "Gimana ini? Pernikahan kita 3 hari lagi. Mahar aku gimana? Pestanya?" "Semuanya udah di DP." Bram tidak bisa menjawab. Dia baru saja menyadari sesuatu yang jauh lebih buruk. Rina tidak hanya tahu. Rina telah membantunya berkemas. Dia mendorongnya keluar dari rumah. Dia memasukkan semua barang-barangnya ke dalam koper. Dia tidak sedang mengurus proyek.
Dia baru saja diusir dari rumahnya sendiri. Hening di dalam mobil sedan mewah itu terasa memekakkan. Musik pop ceria yang tadi diputar Bram kini terasa seperti ejekan. Anissa adalah yang pertama memecah keheningan, suaranya bergetar bukan karena tangis, tapi amarah. 3 miliar, desisnya, menatap lurus ke depan. Kamu bilang dia memberimu 3 miliar. Dia memang transfer. Aku lihat notifikasinya, balas Bram, suaranya serak. Dia masih memegang ponsel, menatap layar blokir WhatsApp dari Rina seolah itu bisa berubah. Ini jebakan, Nisa. Dia menjebak kita. Menjebak? Anissa berteriak, akhirnya menoleh pada Bram. Wajahnya yang cantik memerah. Atau kamu yang terlalu bodoh, Mas? Kamu pikir istri secerdas Rina bisa kamu bohongi dengan alasan proyek luar kota? Kamu meremehkan dia. Aku tidak. Dan sekarang apa? Mahar permata itu? Lunas? Kita dipermalukan di depan manajer toko itu. 3 hari lagi kita menikah. Undangan sudah tersebar. Keluarga besarku sudah terbang dari Padang. Apa yang akan kita berikan pada mereka? Bram memukul dashboard dengan kepalan tangannya. Kulit mahal itu meredam suara pukulan, tapi tidak meredam rasa sakit di egonya. Tenang. Beri aku waktu berpikir. Berpikir apa lagi? Cibir Anissa. Uangnya hilang. Kartu diblokir. Kamu diusir. Kita nggak punya apa-apa. Bram memegang kepalanya. Pusing menderanya. Dia butuh pegangan. Dia butuh jaminan. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas. Senyumnya kembali, meski tipis dan dipaksakan. Kita masih punya, sayang. Kamu lupa? Anissa menatapnya dengan sangsi. Punya apa? Rumah, kata Bram. Rumah di Pondok Indah. Yang aku janjikan padamu. Rina mungkin memblokir uang tunai, tapi dia tidak bisa mengambil aset. Aku sudah siapkan rumah itu untuk kita. Rumah itu? Anissa ragu. Apa itu atas namamu? Tentu saja Rina mengurusnya, kata Bram, sedikit mengelak. Sejujurnya, dia tidak pernah melihat sertifikatnya. Dia hanya tahu Rina membelinya setahun lalu sebagai investasi, dan dia berencana memberikannya pada Anissa sebagai hadiah pernikahan. Rina tidak mungkin menjualnya secepat ini. Itu aset besar. Ayo kita ke sana. Sekarang, kita akan tinggal di sana malam ini. Itu adalah satu-satunya harapan mereka. Sedikit semangat kembali ke wajah Anissa. Oke. Kalau begitu ayo. Buktikan. Bram menginjak pedal gas, mobil melesat membelah kemacetan Jakarta. Perjalanan 40 menit itu terasa seperti berhari-hari. Mereka berdua diam, terlarut dalam skenario terburuk di benak masing-masing, namun berpegang pada satu harapan, rumah mewah itu. Saat mereka tiba di jalan buntu yang asri di Pondok Indah, jantung Bram sedikit tenang. Rumah itu masih berdiri. Megah, modern minimalis, dengan pagar kayu hitam yang kokoh. Tapi ada yang aneh. Gerbangnya terbuka, dan di carport terparkir sebuah mobil SUV yang bukan milik mereka. Siapa itu? Tanya Anissa, suaranya menajam lagi. Mungkin tukang kebun, jawab Bram, meski dia tahu itu bohong. Mereka turun dari mobil. Tepat saat itu, seorang pria parubaya yang tampak rapi keluar dari pintu depan, diikuti seorang wanita yang tersenyum. Permisi, seru Bram, berjalan cepat melintasi taman. Maaf, Bapak siapa ya? Kenapa ada di rumah saya? Pria itu berbalik, mengangkat alisnya. Rumah Anda? Maaf, Pak. Saya rasa Anda salah alamat. Saya tidak salah, bentak Bram, panik mulai menguasainya. Ini rumah saya, maksud saya, rumah yang akan saya tempati. Saya Bram. Oh, Pak Bram? Kata pria itu, kini menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Saya Bima, pemilik baru rumah ini. Dan ini istri saya. Dunia Bram serasa runtuh untuk kedua kalinya hari itu. Pemilik baru, bisik Anissa di belakangnya. Nggak mungkin, teriak Bram. Saya tahu pemilik rumah ini. Pemiliknya Rina. Istri saya? Benar sekali, kata Bima dengan tenang.
Kami membeli rumah ini dari Bu Rina. Prosesnya sangat cepat, lunas kemarin sore. Ini, Bima mengeluarkan ponselnya, ini bukti akad jual beli dan foto kami serah terima kunci tadi pagi. Tepat setelah Ibu Rina bilang beliau mau membersihkan rumah. Mata Bram terpaku pada foto di layar ponsel Bima. Rina tersenyum cerah, menjabat tangan Bima sambil menyerahkan kunci. Senyum yang sama dengan senyum yang dia berikan pagi tadi saat mengantarnya pergi. Dia menjualnya? Gumam Bram, kakinya lemas. Kalian diusir? Tanya istri Pak Bima dengan nada polos, namun penuh simpati yang dibuat-buat. Mas? Anissa menarik lengan Bram. Dia menjual rumah kita. Dia menjualnya di belakang kita. Maaf, Mbak. Sela Pak Bima, suaranya kini lebih tegas. Sejauh yang saya tahu, ini rumah atas nama Ibu Rina seorang. Dan kami membelinya secara sah. Sekarang, jika tidak ada lagi, kami sedang sibuk memindahkan barang. Pak Bima memberi isyarat, dan 2 orang petugas keamanan kompleks yang sepertinya sudah dipanggil, mendekat. Ada yang bisa dibantu, Pak Bima? Tidak, Pak. Tamu ini sudah mau pergi, kata Bima, menatap lurus ke arah Bram. Rasa malu yang membakar menjalari wajah Bram. Dia, yang selalu merasa berkuasa, kini diusir secara halus oleh pemilik baru di rumah yang dia janjikan untuk istri barunya. Dia berbalik, menarik Anissa yang masih membeku karena syok. Ayo pergi, Nisa. Pergi? Pergi kemana? Pekik Anissa begitu mereka kembali ke dalam mobil. Kita nggak punya rumah. Kita nggak punya uang. Mahar aku mana? Mas, pernikahan kita? Pernikahan tetap jadi, bentak Bram, memutar kunci mobil dengan kasar. Jadi? Pakai apa? Pakai air ludah. Gedung sudah di DP, tapi catering dan dekorasi harus lunas hari ini. Kalau tidak, mereka batal. Bram terdiam. Dia melihat jam tangan Rolex emas di pergelangan tangannya. Hadiah ulang tahun dari Rina 2 tahun lalu. Kita jual ini, katanya getir, melepas jam itu. Anissa menatap jam itu, lalu menatap Bram dengan pandangan jijik. Rolex? Itu tidak akan cukup menutupi biaya catering, Mas. Apalagi mahar permata yang kamu janjikan. Bram memejamkan mata. Dia tidak punya pilihan. Uang tabungan pribadinya yang sedikit tidak akan berarti. Kita akan pakai apa yang ada, katanya, suaranya rendah dan kalah. Kita akan cari mahar seadanya. Cincin emas biasa. Apa saja. Yang penting kita sah. Kita harus menyelamatkan muka di depan keluarga. Anissa tidak menjawab. Dia hanya menangis dalam diam. Bukan tangis kesedihan, tapi tangis frustrasi seorang wanita yang baru saja kehilangan investasinya. Bram mengemudikan mobil, tanpa tujuan. Dia tidak tahu harus kemana. Apartemen Anissa kecil, dan dia tidak mungkin kembali ke sana dalam kondisi kalah. Tanpa mereka sadari, jauh di seberang jalan, sebuah mobil sedan gelap memotret mereka dari kejauhan. Di dalamnya, Anton, asisten Rina, sedang menelepon. Sesuai dugaan, Bu. Target sudah berada di Pondok Indah dan sudah bertemu pemilik baru. Mereka terlihat sangat terguncang. Sekarang mereka pergi tanpa arah. Perintah selanjutnya, Bu. Di kantornya yang sejuk, Rina menatap layar monitor yang menunjukkan pergerakan saham perusahaannya yang sedang menanjak. Bagus, kata Rina. Biarkan mereka panik selama 2 hari. Biarkan mereka mengemis dan meminjam untuk memastikan pernikahan itu tetap terjadi. Aku mau mereka sampai di altar, apapun caranya. Pesta harus tetap berlangsung. Karena hadiah utama Rina hanya bisa dibuka di atas panggung pelaminan. 2 hari itu terasa seperti seabad dalam neraka. Bram dan Anissa menghabiskan 48 jam itu dalam kepanikan yang membara, berpindah dari satu pegadaian ke pegadaian lain. Jam tangan Rolex emas itu laku, tetapi harganya jatuh, jauh di bawah nilai belinya, karena mereka butuh uang tunai saat itu juga. Uang itu bahkan tidak cukup. Semua vendor pernikahan yang mewah, gedung ballroom hotel bintang 5, catering fine dining, dekorasi bunga impor, memang sudah lunas. Ironisnya,
Rina telah mentransfer semua DP dan cicilan tepat waktu sebelum dia memblokir Bram. Rina tidak ingin pesta ini batal. Dia ingin pesta ini menjadi panggung terbesar untuk kehancuran mereka. Yang belum lunas adalah hal-hal personal, mua, juru rias, premium pilihan Anissa, band akustik, dan yang paling penting, mahar. Aku tidak mau menikah dengan cincin seberat 5 gram, Mas, pekik Anissa di kamar hotel murah yang mereka sewa per malam. Ini adalah malam sebelum pernikahan mereka. Matanya bengkak, riasan mahalnya luntur. Lalu kamu mau aku bagaimana, Nisa? Aku sudah jual jamku. Aku sudah coba pinjam ke semua temanku, tapi mereka semua menolak. Seolah-olah Rina sudah menghubungi mereka semua, bentak Bram, frustrasi. Itu benar. Anton, atas perintah Rina, telah mengirim memo halus ke seluruh lingkaran pertemanan dan bisnis mereka, memperingatkan bahwa Bram sedang dalam masalah keuangan serius dan segala pinjaman yang diberikan padanya tidak akan dijamin oleh perusahaan Rina. Dalam sekejap, Bram menjadi racun sosial. Ini pernikahan impianku, Mas? Lirih Anissa, akhirnya pecah dalam tangis putus asa. Kita akan tetap menikah, tegas Bram, mencengkeram bahu Anissa. Kita lewati ini. Kita hadapi para tamu. Kita kumpulkan angpau, amplop sumbangan, mereka. Setelah itu, kita punya uang tunai lagi. Kita bisa mulai dari nol. Ya, kita harus lakukan ini. Anissa menatapnya, lalu mengangguk lemah. Bukan karena cinta, tapi karena dia tidak punya pilihan lain. Dia sudah telanjur basah. Mundur berarti malu yang sama besarnya. Hari H. Akad nikah diadakan di sebuah masjid agung beberapa jam sebelum resepsi di hotel. Suasananya tegang. Keluarga besar Anissa, yang terbang dari Sumatera, memandang Bram dengan tatapan curiga. Mereka dijanjikan menantu pengusaha sukses yang akan menikahi putri mereka dengan permata. Yang mereka lihat adalah seorang pria dengan mata lelah, setelan jas yang sedikit kusut, karena diambil dari koper, bukan dari gantungan lemari yang rapi, dan kotak mahar beludru kecil yang tampak menyedihkan. Bapak nikahkan dan kawinkan engkau, Bramantio bin Hardiman, dengan anak kandung saya, Anissa binti Rahmat. Suara penghulu terdengar menggema. Bram menjabat tangan ayah Anissa. Keringat membasahi telapak tangannya. Dia mengucapkan ijab kabul dengan satu tarikan napas, suaranya sedikit bergetar. Dengan mas kawin cincin emas seberat 5 gram dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai. Sah. Para saksi mengucap, sah. Tapi alih-alih pekikan lega, yang terdengar adalah gumaman dan bisikan di antara para tamu. 5 gram? Untuk pernikahan semewah ini? Ayah Anissa, seorang pria terpandang di kampungnya, menahan malu yang luar biasa. Dia menatap Bram dengan dingin saat putrinya menandatangani buku nikah. Anissa sendiri pucat pasi, senyumnya kaku seperti topeng. Mereka berhasil. Mereka sah. Tapi rasanya seperti kekalahan. Malam harinya. Resepsi di Grand Ballroom Hotel Imperial. Disinilah ironi itu mencapai puncaknya. Dekorasi ruangan itu luar biasa. Ribuan mawar putih dan anggrek, lampu kristal raksasa, dan sajian makanan yang melimpah. Semua dibayar lunas oleh Rina. Ini adalah panggung yang sempurna. Bram dan Anissa berdiri di pelaminan, kini tampak lebih lega. Musik mengalun merdu. Para tamu dari kalangan atas, kebanyakan kolega Rina yang belum tahu cerita sebenarnya, atau kolega Anissa, datang memberi selamat. Mungkin kita bisa melewati ini, pikir Bram. Egonya mulai kembali. Dia adalah pengantin pria, di sebuah pesta mewah. Rina mengambil uang dan rumah, tapi dia tidak bisa mengambil panggung ini dariku. Mas, lihat, bisik Anissa, menyikutnya. Banyak sekali yang datang. Amplopnya pasti tebal-tebal. Bram tersenyum sungguhan untuk pertama kalinya hari itu. Sudah kubilang, kan? Kita akan baik-baik saja. Pesta berlangsung hampir 1 jam. Acara lempar buket baru saja selesai. MC naik ke panggung. Perhatian, para tamu undangan sekalian. Sepertinya kedua mempelai kita mendapatkan sebuah kiriman kado yang sangat istimewa. Musik berhenti sejenak. Lampu sorot mengarah ke pintu utama ballroom. 6 orang berseragam kurir logistik mendorong sebuah troli besar.
Di atasnya, sebuah kotak raksasa berukuran lemari es 2 pintu, terbungkus kertas kado perak yang mewah dengan pita emas raksasa. Semua tamu bertepuk tangan, mengira ini adalah kejutan romantis. Wow, kado yang luar biasa besar, seru MC. Ini pasti dari seseorang yang sangat spesial. Bapak Bram, Ibu Anissa, silakan turun untuk membuka hadiah pertamanya. Bram dan Anissa bertatapan, bingung sekaligus bersemangat. Dari siapa ini, Mas? Tanya Anissa. Aku tidak tahu, mungkin dari rekan bisnisku di Singapura, kata Bram, egonya membuncah. Mereka berdua turun dari pelaminan, berjalan ke tengah ruangan tempat kado itu diletakkan. Semua ponsel teracung, merekam momen itu. Silakan dibuka. Dengan penuh semangat, Bram menarik pita emas itu. Saat pita ditarik, keempat sisi kotak itu jatuh ke lantai secara bersamaan, sebuah desain kotak drop-away yang disengaja. Isinya bukan mobil, bukan motor. Isinya adalah sebuah TV layar datar 80 inci yang bertengger di atas rak besi. Di sampingnya, beberapa papan display besar yang masih tertutup kain hitam. Dan di atas rak, sebuah amplop besar berwarna merah darah. Keheningan melanda ballroom. Sebelum Bram bisa bereaksi, TV itu menyala. Lampu ballroom tiba-tiba meredup drastis, menyisakan spotlight hanya pada TV itu. Sebuah video dimulai. Apa-apaan ini? Tanya Bram, bingung. Video itu dimulai dengan rekaman CCTV. Tanggalnya, 6 bulan lalu. Lokasi, lift di kantor Rina. Video itu menunjukkan Bram dan Anissa berciuman mesra, tertawa-tawa. Para tamu mulai berbisik. Itu kan lift kantor Bu Rina. Video berganti. Foto-foto. Bram dan Anissa sedang berlibur di Maladewa. Anissa memakai bikini, Bram memeluknya di pantai. Foto yang Anissa kirim di close friend IG-nya. Suara di ballroom semakin riuh. Video berganti lagi. Kali ini rekaman audio. Suara Bram dan Anissa sangat jernih. Suara Anissa, jadi kapan kamu ceraikan si tua bangka itu, Mas? Suara Bram, sabar, sayang. Proyek besar ini cair, aku ambil semua uangnya, kita pergi. Dia nggak akan sadar. Suara Anissa, aku mau mahar permata, ya. Dan rumah di Pondok Indah itu. Suara Bram, semua untukmu, sayang. Setelah kita kuasai hartanya, dia bukan siapa-siapa lagi. Ballroom meledak. Ya Tuhan. Pelakor? Penipu. Ayah Anissa, yang berdiri di dekat pelaminan, wajahnya memerah padam. Anissa, Bram, apa maksud semua ini? Anissa gemetar hebat, wajahnya seputih kapas. Enggak, itu enggak benar. Itu rekayasa. Bram panik. Dia berlari ke arah TV untuk mencabut kabelnya, tapi dua orang, kurir, yang ternyata penjaga bayaran Rina, menahannya. Maaf, Pak. Acara belum selesai. Salah satu kurir menarik kain hitam yang menutupi papan display. Di sana, terpampang cetakan screenshot percakapan WhatsApp mereka berdua. Rencana mereka. Hinaan mereka pada Rina. Lengkap dengan tanggal dan jam. Dasar tidak tahu malu, teriak seorang tamu, melempar gelas ke arah panggung. Perempuan perebut suami teman, teriak yang lain, menunjuk Anissa. Orang tua Anissa adalah yang paling hancur. Ayahnya berjalan limbung ke tengah ruangan, menatap Bram dengan nanar. Plah! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Bram. Kau tipu kami. Kau bilang kau bujangan. Kau permalukan putriku. Kau permalukan keluarga kami. Bukan, Pak, saya bisa jelaskan. Diam. Di tengah kekacauan itu, kurir terakhir menyerahkan amplop merah darah itu kepada Bram. Permisi, Pak. Ini surat titipan. Dengan tangan gemetar, Bram membukanya. Para tamu terdiam sejenak, menanti. Di dalamnya ada 3 lembar surat. Surat gugatan cerai dari Rina, lengkap dengan tuntutan ganti rugi material dan imaterial. Surat pemecatan Bramantio dari jabatannya sebagai direktur di seluruh perusahaan milik Rina, berlaku efektif sejak detik itu. Surat pemberitahuan resmi bahwa semua aset atas nama Bramantio, yang sebenarnya dibeli Rina, telah ditarik kembali. Bram menjatuhkan surat-surat itu. Kakinya tak lagi sanggup menopang.
Dia jatuh berlutut di tengah ballroom, di bawah sorotan lampu, dikelilingi caci maki dan tatapan hina. Pesta pernikahan impian Anissa telah berubah menjadi panggung penghakiman massal. Kekacauan. Itu adalah satu-satunya kata yang bisa menggambarkan ballroom mewah itu. Suara musik telah mati, digantikan oleh caci maki dan tangis yang histeris. Tamu-tamu berkerumun, beberapa memaki, beberapa lainnya mengeluarkan ponsel dan merekam aib yang terpampang nyata itu. Kurang ajar kau, Bram? Ayah Anissa, murka, mencoba menerjang Bram lagi, tapi ditahan oleh kerabatnya. Kau permalukan keluargaku. Kau iblis? Anissa sendiri sudah pingsan di lantai, gaun putih gadingnya yang seharga ratusan juta itu kini terkulai kotor di antara pecahan gelas. Ibunya meraung-raung, mencoba menyadarkan putrinya. Bagi Bram, semua suara itu terdengar berdengung. Rasa malu yang membakar membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Dia bukan lagi raja. Dia adalah badut. Kita harus pergi. Adrenalin mengambil alih. Hanya itu yang ada di otaknya. Pergi. Dia menyambar lengan Anissa yang terkulai, menariknya berdiri dengan kasar. Bangun, Nisa. Bangun. Anissa tersentak sadar, matanya liar. Mas, mereka semua? Kita pergi sekarang, bentak Bram. Dia tidak peduli lagi pada orang tua Anissa, pada para tamu, pada surat-surat yang berserakan di lantai. Dia menarik Anissa, menyeretnya menjauh dari panggung. Gaun pengantin Anissa yang berekor panjang tersangkut di kursi, tapi Bram menariknya begitu keras hingga kainnya robek. Lewat dapur, serunya. Mereka berlari menerobos kerumunan. Para tamu menyoraki mereka, melempar serbet, bahkan sisa makanan. Penipu. Mereka mendobrak pintu swing menuju area servis hotel. Para koki dan pelayan yang sedang sibuk terkejut melihat sepasang pengantin lari terbirit-birit, sang wanita menangis histeris, sang pria dengan mata merah menahan amarah. Bram tidak peduli. Dia terus berlari, menyusuri koridor servis yang berbau masakan, mencari lift barang. Mereka masuk ke dalam lift, berdesakan dengan troli piring kotor. Cepat! Lobby, perintah Bram pada petugas hotel yang tertegun. Pintu lift terbuka di lantai dasar. Mereka tidak keluar di lobi utama yang megah, melainkan di pintu samping dekat area valet parking. Udara malam Jakarta yang panas dan lembab langsung menerpa wajah mereka, kontras dengan dinginnya AC ballroom yang baru saja mereka tinggalkan. Mobil? Napas Bram terengah. Dia merogoh saku jasnya, mencari tiket valet. Dia berlari ke pos valet. Mobil, sedan hitam B1 RN. Cepat, teriaknya pada petugas yang berjaga. Petugas itu mengerutkan kening, memeriksa papan gantungan kunci. B1 RN? Atas nama Pak Bramantio. Iya. Bawa ke sini. Petugas itu menatap Bram dengan gugup. Di belakang Bram, Anissa berdiri gemetar, gaunnya sobek dan kotor di bagian bawahnya. Pemandangan yang aneh. Maaf, Pak, kata petugas itu pelan. Mobilnya sudah tidak ada. Darah serasa surut dari wajah Bram. Apa maksudmu tidak ada? Dicuri? Ini hotel bintang 5. Bukan, Pak. Bukan dicuri. Petugas itu buru-buru menjelaskan, takut disalahkan. Mobilnya diambil oleh tim recovery dari pihak liasing. Suara Bram naik 1 oktav. Mobil itu lunas. Saya bayar Luna. Mereka membawa surat-surat lengkap, Pak. Surat sita jaminan, kata petugas valet itu, kini sedikit mundur. Katanya mobil ini dijadikan jaminan utang perusahaan yang pembayarannya sengaja dimacetkan. Bram tertegun. Dia membeku. Dia ingat kata-kata Rina di telepon pada Anton. Percakapan yang dia pikir hanya gertakan. Bukan, dia meralat. Itu bukan percakapan Rina. Itu adalah bagian dari rekaman audio yang diputar di pesta. Tidak. Bukan. Ingatannya campur aduk. Dia teringat sesuatu yang lain. Sesuatu yang Rina pernah katakan berminggu-minggu lalu. Mas, semua aset kita, termasuk mobil, aku daftarkan sebagai agunan untuk pinjaman modal baru perusahaan. Ya, biar bunganya rendah. Dia mengiyakannya saat itu, tidak peduli. Dia pikir itu urusan Rina.
Dia tidak sadar Rina sedang menjerat lehernya sendiri. Rina sengaja membuat pinjaman itu atas nama mobil, lalu sengaja tidak membayarnya. Dia sudah merencanakan ini. Dia tahu persis kapan mobil itu akan ditarik, tepat di malam pernikahannya. Mas? Suara Anissa terdengar lemah. Mas, mobil kita diambil. Bram tidak bisa menjawab. Dia tidak punya apa-apa lagi. Uang tunai habis. Aset terjual. Mobil ditarik. Bahkan harga dirinya sudah dilucuti di depan ratusan orang. Mereka kini terdampar di lobi hotel mewah, dengan pakaian pengantin termahal, tanpa 1 rupiah pun di kantong. Bram merogoh dompetnya. Kosong. Kartu-kartu itu hanyalah plastik tak berguna. Dia menatap Anissa. Kamu pegang uang? Anissa, sambil menangis, meraba-raba tas tangan kecilnya yang ia bawa ke pelaminan. Dia mengeluarkannya. Beberapa lembar uang 50 ribuan. Uang sisa yang dia pegang untuk tips juru rias. Bram menatap uang itu, lalu menatap jalan raya Jakarta di depannya. Dengan sisa harga dirinya yang terkoyak, Bram berjalan ke tepi jalan. Anissa mengikutinya seperti bayangan, gaunnya menyapu trotoar yang kotor. Bram mengangkat tangannya. Sebuah sepeda motor dengan jaket hijau berhenti. Ojek, Pak? Sopir ojek itu menatap Bram, memakai jas pengantin, dan Anissa, memakai gaun pengantin lengkap dengan veil yang sobek, dengan tatapan paling bingung yang pernah dia pasang seumur hidupnya. 2, kata Bram, suaranya parau. Ke apartemen Kasa Kuningan. Dia memanggil 1 ojek lagi. Malam itu, di bawah gemerlap lampu ibu kota, sepasang pengantin baru itu melarikan diri dari pesta mereka sendiri. Bram duduk kaku di belakang 1 ojek, dan Anissa duduk di ojek lainnya, menangis sesenggukan sambil memegangi gaunnya agar tidak terlilit jeruji roda. Jauh dari sana, di penthouse mewahnya, Rina berdiri di depan jendela kaca raksasa, menatap kelap-kelip kota. Segelas anggur merah ada di tangannya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Anton. Isinya hanya sebuah foto, diambil dari seberang jalan hotel. Fotonya sedikit buram, namun pesannya jelas. Anissa, dengan gaun pengantin putihnya, sedang naik ke jok motor ojek. Rina menatap foto itu lama. Dia tidak tersenyum. Dia hanya menghela napas panjang, napas kelegaan yang sudah ditahannya selama berbulan-bulan. Dia mengangkat gelasnya ke arah kota. Untuk awal yang baru, bisiknya. Perjalanan 30 menit dengan ojek itu adalah penyiksaan sunyi terpanjang dalam hidup Bram. Angin malam yang kotor menerpa wajahnya, mengeringkan air mata amarah di pipinya. Dia bisa merasakan tatapan pengendara ojek di depannya dari spion, tatapan penuh kebingungan dan sedikit cemooh melihat seorang pria berjas pengantin naik motor. Di ojek di belakangnya, dia bisa mendengar isak tangis Anissa yang tertahan. Mereka tiba di depan lobi apartemen Kasa Kuningan. Sebuah gedung kelas menengah yang standar, jauh dari kemewahan ballroom yang baru saja mereka tinggalkan, dan sangat jauh dari rumah megah Rina. Bram membayar kedua ojek itu dengan lembaran uang terakhir yang diberikan Anissa. Uang itu kini habis. Pak, Bu, helmnya, kata sopir ojek. Dengan tangan gemetar, Bram dan Anissa melepaskan helm yang berbau asap itu. Rambut Anissa yang tadinya disanggul indah kini awut-awutan. Veilnya yang sobek tersangkut. Mereka berjalan masuk ke lobi. Resepsionis yang berjaga malam menatap mereka dengan mulut ternganga. Sepasang pengantin, kotor, gaunnya sobek, masuk ke apartemen pukul 11 malam. Lift terasa sempit. Gaun Anissa yang mengembang memenuhi ruang, menyapu dinding lift yang kotor. Hening. Hanya terdengar isak tangis Anissa yang tertahan dan napas Bram yang memburu. Pintu unit 17B terbuka. Apartemen studio milik Anissa terasa pengap. Kecil, berantakan, kontras yang menyakitkan dengan ballroom hotel yang serba megah. Di sudut ruangan, tergeletak 2 koper kulit raksasa milik Bram. Koper yang dia bawa pagi itu dengan penuh kemenangan, koper yang diantar oleh kurir bayarannya sebelum pesta. Koper itu terlihat konyol, terlalu besar dan terlalu mewah untuk ruangan sempit itu. Berat. Anissa membanting tas tangannya ke meja. Dia berbalik, matanya merah menyala. Ini, katanya, suaranya serak, menunjuk ke sekeliling ruangan sempit itu. Ini, istana, baru kita? Ini yang kamu janjikan, Mas? Ini?
Bram tidak menjawab. Dia melepas jasnya, melemparnya ke lantai. Semua hancur, desis Anissa. Hancur. Hidupku, reputasiku, keluargaku. Aku dipermalukan di depan semua orang. Lalu kamu pikir aku tidak? Balas Bram, amarahnya akhirnya meledak. Aku juga hancur, Nisa. Aku kehilangan segalanya. Kamu kehilangan apa yang bukan milikmu? Pekik Anissa, maju selangkah, menunjuk wajah Bram. Itu semua milik Rina. Uang Rina, rumah Rina, mobil Rina. Kamu nggak punya apa-apa dari awal. Kamu pembohong. Aku pembohong? Bram tertawa sinis. Siapa yang merengek minta permata? Siapa yang merengek minta rumah di Pondok Indah? Siapa yang mendorongku untuk mengambil uang Rina? Kamu. Karena kamu bilang kamu bisa. Kamu bilang Rina bodoh. Kamu bilang dia cinta mati sama kamu. Kamu bilang dia gampang dikendalikan. Anissa mendorong dada Bram. Ternyata siapa yang bodoh sekarang? Siapa yang dikendalikan? Plak! Sebuah tamparan mendarat di pipi Anissa. Bukan dari Bram, tapi dari Anissa sendiri ke pipinya. Dia frustrasi. Bodoh, 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 teriaknya pada dirinya sendiri sebelum ambruk ke lantai, gaunnya mengembang di sekelilingnya seperti bunga layu. Bram memandang wanita yang baru beberapa jam lalu sah menjadi istrinya itu. Tidak ada cinta, tidak ada iba, yang ada hanya rasa jijik. Dia telah mempertaruhkan segalanya untuk wanita ini, dan dia kalah telak. Dia harus melakukan sesuatu. Ini tidak bisa berakhir seperti ini. Ponselmu, katanya, suaranya datar. Anissa mengangkat wajahnya yang basah. Untuk apa? Berikan saja padaku. Anissa merogoh tasnya, memberikannya. Bram langsung membuka kontak. Dia tahu Rina memblokir nomornya, tapi mungkin belum nomor Anissa. Dia menekan nomor Rina. Jantungnya berdebar kencang. 1 nada sambung. 2 nada sambung. Klik. Halo? Suara Rina. Tenang, dingin, dan sangat terkendali. Napas Bram tercekat. Rina, ini aku, Bram. Hening sejenak di seberang. Bram bisa mendengar suara denting gelas yang diletakkan. Oh, suara Rina terdengar lagi. Ada nada geli yang tipis. Pengantin pria. Kupikir kamu sedang menikmati malam pertamamu. Kenapa menelepon? Rin, apa yang kamu lakukan pada kami? Teriak Bram, tidak bisa lagi menahan dirinya. Kamu mempermalukan kami. Kamu menghancurkan pestaku. Pestamu? Rina tertawa kecil. Tawa itu mengiris telinga Bram. Pesta yang kubayar lunas, maksudmu? Anggap saja itu hadiah perpisahan. Hadiah agar semua orang tahu siapa dirimu sebenarnya. Kembalikan uangku, Rin. Kembalikan rumahku. Itu semua milik kita bersama. Aku suamimu. Aku punya hak. Oh, Bram, desah Rina. Kamu masih tidak mengerti, ya? Di penthouse-nya, Rina berjalan ke jendela, menatap kota. Anton berdiri diam di sudut ruangan, memegang dokumen. Mari kita perjelas, kata Rina, suaranya berubah sedingin es. 1. Kamu bukan lagi suamiku. Surat gugatan cerai sudah kumasukkan pagi ini, tepat setelah kamu keluar dari rumahku. Hadiah di pestamu tadi adalah bonus. 2. Uangmu? Kamu tidak punya uang, Bram. Kamu dipecat. Kamu sudah bukan siapa-siapa di perusahaanku. Rekening yang kamu pegang adalah rekening perusahaan, dan aku, sebagai pemilik, berhak membekukannya atas dugaan penggelapan dana. Yang mana sudah kamu buktikan dengan sangat baik malam ini. 3. Rumahmu? Rumah di Pondok Indah itu 100% atas namaku. Dan sudah terjual. Lunas. Mobil itu? Jaminan utang yang sengaja tidak kubayar. Selamat, kamu sekarang punya catatan kredit macet. Bram terduduk lemas di sofa kecil Anissa. Kakinya tidak sanggup lagi menopang. Rin. Suaranya kini berubah memelas. Kepanikan total melandanya. Tolong, aku minta maaf. Aku hilaf. Aku salah. Anissa yang merayuku. Dia yang menjebakku.
Di seberang ruangan, Anissa, yang mendengar percakapan itu, matanya membelalak ngeri. Bajingan kamu, Mas? Dia melompat, mencoba merebut ponsel itu. Kamu menyalahkan aku. Rina di seberang telepon bisa mendengar suara gaduh itu. Dia bisa mendengar Bram berteriak, "Diam, Nisa. Ini semua gara-gara kamu." Rina tersenyum. Sudah selesai bertengkar, anak-anak? Tanya Rina, suaranya terdengar bosan. Dengar, Bram. Aku tidak peduli siapa yang menjebat siapa. Kalian berdua pantas mendapatkan satu sama lain. Tapi aku mau kemana? Aku nggak punya apa-apa. Lirih Bram. Itu bukan urusanku lagi, kata Rina. Ah, koper-kopermu. 2 koper besar yang kubantu kemas pagi tadi. Itu masih ada padamu, kan? Bram menatap koper-koper mewah itu. Bagus. Anggap itu pesangon dariku. Semua pakaian mahal yang kubeli untukmu. Jual saja. Mungkin cukup untuk makan beberapa minggu. Klik. Rina menutup telepon. Dia memblokir nomor Anissa. Di apartemen studio itu, keheningan total menyelimuti. Bram menatap ponsel di tangannya. Anissa menatap Bram dengan kebencian yang murni. Jadi, aku yang menjebakmu? Bisik Anissa, suaranya berbahaya. Bram tidak menjawab. Dia melempar ponsel Anissa ke dinding. Brat, layarnya retak 1000. Dia menjatuhkan dirinya ke sofa, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Dia bukan lagi direktur. Dia bukan lagi suami kaya. Dia bukan siapa-siapa. Dia terjebak di apartemen sempit bersama wanita yang kini membencinya, tanpa uang sepeser pun, dan dengan 2 koper besar berisi pakaian yang ironisnya tidak bisa dia pakai kemana-mana. Malam pertama pernikahan mereka dihabiskan dalam keheningan yang mematikan, hanya ditemani gaun pengantin yang kotor di lantai dan realitas pahit bahwa mereka kini benar-benar hancur. Matahari pagi menyorot kejam melalui jendela apartemen studio yang tidak tertutup gorden. Sinarnya menimpa gaun pengantin Anissa yang teronggok di lantai, kini hanya seonggok kain kotor yang mahal. Bram terbangun di sofa sempit. Lehernya kaku. Dia tidak tidur semalam. Di ranjang kecil di seberang ruangan, Anissa juga tidak tidur. Keduanya hanya berbaring, menatap langit-langit yang kusam, mendengarkan deru lalu lintas Jakarta yang mulai ramai. Keheningan di antara mereka lebih berat daripada kebisingan di luar. Perut Bram berbunyi. Lapar. Dia melihat ke meja. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Hanya ada retakan di layar ponsel Anissa. Aku, suara Bram serak, memecah keheningan. Kita harus makan. Anissa tidak bergerak. Pakai apa? Bisiknya. Uang terakhir kita habis untuk ojek semalam. Realitas itu menghantam Bram seperti dinding. Dia tidak punya uang. Dia tidak punya makanan. Dia tidak punya rumah selain studio sempit yang sewa bulanannya akan jatuh tempo minggu depan. Dia bangkit, berjalan sempoyongan ke koper besarnya. Koper yang dibantu Rina untuk dikemas. Dia membukanya. Aroma oud yang mewah, parfum kemenangannya, kini berbau seperti kekalahan. Di dalamnya, barisan kemeja sutra, jas Armani, celana bahan custom made. Pakaian seorang direktur sukses. Pakaian badut. Rina bilang, gumam Bram, jual saja pakaian ini. Anissa tertawa, tawa kering yang pahit. Mau jual kemana, Mas? Ke pasar loak? Siapa yang mau bayar mahal untuk pakaian bekas seorang penipu? Bram membanting tutup koper itu. Amarahnya kembali. Lalu kita harus bagaimana? Mati di sini? Menjadi gembel? Kita sudah jadi gembel, pekik Anissa, akhirnya duduk. Matanya bengkak. Kita jadi gembel berbalut jas mahal dan gaun pengantin. Kepanikan yang murni akhirnya mematahkan sisa-sisa ego Bram. Dia tidak punya pilihan. Tidak ada teman untuk dihubungi. Tidak ada aset untuk dijual selain pakaian ini yang akan memakan waktu. Hanya ada satu jalan. Satu-satunya jalan. Kita ke rumah Rina, katanya, suaranya mantap. Anissa menatapnya seolah dia sudah gila. Apa kamu bilang? Setelah dia memblokir kita? Setelah dia mempermalukan kita di depan dunia? Justru karena itu. Bram meraih Anissa, mengguncang bahunya.
Dia sudah melampiaskan amarahnya. Dia sudah menang. Sekarang waktunya kita minta maaf. Minta maaf? Kita bersujud, kata Bram, suaranya kini putus asa. Kita cium kakinya kalau perlu. Aku akan bilang ini semua salahku. Aku akan bilang kamu tidak terlibat. Aku akan lakukan apa saja. Kita tidak bisa hidup seperti ini, Nisa. Aku tidak mau jadi gembel. Anissa menatap mata Bram. Dia tidak melihat lagi pria angkuh yang menjanjikannya dunia. Dia melihat pria lain yang sama hancurnya dengan dirinya, pria yang ketakutan. Dia mengangguk pelan. Dia juga tidak mau jadi gembel. Mereka tidak mandi. Mereka hanya berganti pakaian dengan apa yang tersisa. Anissa memakai kaos dan celana jeans yang ada di apartemennya. Bram memakai salah satu kemeja linen mahalnya, tapi kini kemeja itu kusut dan dia tidak punya sepatu selain sepatu pantofel kulit yang dipakainya semalam. Mereka berjalan kaki ke jalan raya, mencari taksi. Kita tidak punya uang, Mas, ingat Anissa. Kita bayar begitu sampai. Aku akan minta uang pada Rina untuk bayar taksi, kata Bram, seolah itu hal yang wajar. Setengah jam kemudian, taksi itu berhenti di depan gerbang hitam yang menjulang. Gerbang rumah Rina. Rumah yang seharusnya menjadi milik Bram juga. Tunggu di sini, Pak, kata Bram pada sopir taksi. Saya ambil uang dulu. Sopir taksi itu mengangguk curiga, matanya tidak lepas dari Argo yang terus berjalan. Bram dan Anissa turun. Mereka berdiri di depan gerbang. Terasa aneh. Mereka seperti pengemis yang datang ke istana. Bram menekan bel intercom. Hening. Dia menekannya lagi, lebih lama. Akhirnya, suara Trakle terdengar. Ya, cari siapa? Itu suara baru. Bukan satpam yang biasa dia kenal. Ini saya, Bram. Buka pintunya. Saya mau bicara dengan Rina. Hening lagi. Lalu suara itu menjawab, dingin dan profesional. Maaf, Pak. Ibu Rina sudah berpesan. Atas nama Bapak Bramantio dan Ibu Anissa, dilarang masuk ke properti ini. Darah Bram mendidih. Dilarang masuk. Ini rumah saya juga. Buka pintunya atau saya dobrak. Bram mulai menggedor-gedor gerbang besi itu. Rina, keluar kamu. Aku tahu kamu di dalam. Jangan jadi penget. Anissa panik. Mas, jangan nanti orang-orang lihat. Biar mereka lihat, teriak Bram. Tiba-tiba, gerbang kecil di samping gerbang utama terbuka. Keluarlah 3 orang satpam berseragam baru yang tegap. Mereka tidak terlihat ramah. Pak Bramantio, kata yang paling senior, namanya Darto. Wajahnya keras. Anda membuat keributan. Perintah Ibu Rina sudah jelas. Silakan Anda pergi. Pergi? Bram tertawa frustrasi. Darto, kamu tahu saya siapa? Saya yang gaji kamu selama ini. Maaf, Pak, Darto menggeleng. Saya digaji oleh Ibu Rina. Dan perintah beliau, Anda adalah ancaman. Jika Anda tidak pergi baik-baik, kami terpaksa menggunakan kekerasan. Di belakang mereka, sopir taksi mulai membunyikan klakson. Pak, bayar dulu. Sudah 100.000. Kenyataan menghantam Bram. Dia tidak bisa membayar taksi. Dia tidak bisa masuk ke rumahnya. Dia dipermalukan di depan satpamnya sendiri. Keputusasaan mengalahkan amarahnya. Dia jatuh berlutut. Di depan gerbang rumahnya sendiri, Bramantio bersujud di aspal yang kotor. Darto, suaranya kini pecah. Tolong, Pak. Panggil Rina. Saya minta maaf. Saya salah. Saya mohon biarkan saya bicara 5 menit. Anissa, melihat suaminya berlutut, ikut menangis. Dia juga berlutut di samping Bram. Mbak Rina, tolong, Mbak, maafkan kami. Kami nggak punya apa-apa lagi. Toh? Mereka berdua bersujud, menangis di depan gerbang yang tertutup. Pemandangan yang menyedihkan. Beberapa tetangga yang sedang berjalan pagi mulai berhenti, berbisik-bisik, dan mengambil foto. Darto, sang satpam, menatap mereka tanpa ekspresi. Dia mengangkat walkie-talkie-nya. Bu, katanya, berbicara ke alat itu. Target ada di gerbang depan.
Sesuai dugaan, mereka membuat keributan dan sekarang memohon. Di ruang kerjanya di lantai 2, Rina menatap layar CCTV yang menampilkan pemandangan gerbang depan. Dia melihat suaminya, mantan suaminya, bersujud di aspal. Dia melihat wanita yang menghancurkan rumah tangganya, menangis histeris. Dia menekan tombol di interkom kantornya. Suaranya terhubung ke walkie-talkie Darto. Darto. Suara Rina terdengar jernih dan dingin, cukup keras hingga Bram dan Anissa mendengarnya dari walkie-talkie itu. Mereka bukan tamuku. Mereka pengemis yang mengganggu. Usir mereka. Mendengar suara Rina yang sedingin es, harapan terakhir Bram pupus. Perintah diterima, Bu, kata Darto. Dia memberi isyarat kepada 2 rekannya. Angkat mereka. Jangan, Rina. Jangan lakukan ini, teriak Bram saat kedua satpam itu mencengkeram lengannya. Lepaskan saya. Ini rumah saya. Lepaskan. Sopir taksi keluar dari mobilnya. Oh, mau kabur ya? Bayar dulu. Kekacauan itu sempurna. Satpam menyeret Bram dan Anissa secara paksa menjauh dari gerbang. Sopir taksi mengejar Bram, menarik-narik ke mejanya. Anda belum bayar. Saya nggak punya uang, raung Bram. Satpam itu melempar Bram dan Anissa ke trotoar di seberang jalan, tepat di tumpukan sampah sisa malam. Anissa jatuh tersungkur. Bram terjerembab. Gerbang besi itu menutup kembali dengan suara klang yang final. Mengunci mereka di luar selamanya. Sopir taksi itu menatap Bram dengan jijik. Dasar penipu. Dia meludah ke jalan sebelum kembali ke mobilnya dan pergi dengan kesal. Bram dan Anissa kini terduduk di trotoar, di samping tumpukan sampah, kotor, dan hina. Di seberang jalan, rumah megah itu berdiri kokoh, mengejek mereka. Pintu telah tertutup. Tidak ada lagi permintaan maaf. Tidak ada lagi harapan. Mereka tidak ingat bagaimana caranya mereka bisa berjalan sejauh itu. Setelah diusir secara paksa dari gerbang rumah Rina, Bram dan Anissa berjalan tanpa tujuan. Sopir taksi yang marah tadi telah meneriaki mereka, penipu. Sebuah kata yang kini akan melekat selamanya. Orang-orang di jalanan yang ramai menatap mereka, seorang pria dengan kemeja linen mahal tapi kotor dan lecek, dan seorang wanita dengan mata bengkak dan rambut acak-acakan. Mereka adalah anomali. Mereka berjalan kaki, berjam-jam, kembali ke apartemen kuningan itu. Mereka tidak punya pilihan lain. Itu satu-satunya atap, sekecil dan separah apapun itu, yang Anissa miliki. Setiap langkah adalah siksaan. Hening di antara mereka berdua lebih menusuk daripada klakson mobil di jalanan yang macet. Ini semua salahmu, akhirnya Anissa berbisik, suaranya parau karena menangis. Diam, Nisa, balas Bram, matanya kosong menatap aspal. Kalau saja kamu tidak serakah. Kalau saja kamu dengar aku. Rina itu. Ku bilang diam, bentak Bram, membuat beberapa pejalan kaki menoleh kaget. Kamu pikir aku mau ini? Kamu pikir aku menikmati ini? Kamu yang merengek minta pernikahan mewah. Kamu yang mau rumah. Dan kamu yang menjanjikannya, balas Anissa. Mereka berhenti berdebat. Percuma. Tidak ada lagi yang bisa disalahkan selain diri mereka sendiri, dan itu kenyataan yang terlalu pahit untuk diakui. Ketika mereka akhirnya sampai di lobi apartemen Anissa, kaki mereka lecet dan tubuh mereka basah oleh keringat dan debu jalanan. Mereka terlihat seperti korban bencana. Bram melangkah ke lift, tapi Anissa menarik lengannya. Ada apa lagi? Tanya Bram, lelah. Kartu aksesku ada di ponselku, kata Anissa. Ponsel yang kamu banting semalam. Hancur. Bram memejamkan mata. Dia baru ingat. Dia berjalan ke meja resepsionis, tempat seorang petugas yang berbeda dari semalam berjaga. Permisi, kata Bram, mencoba terdengar berwibawa, meski penampilannya jauh dari itu. Kami penghuni unit 17B. Kartu akses kami tertinggal. Bisa tolong dibukakan? Resepsionis itu menatap mereka dengan curiga. 17B? Atas nama Ibu Anissa? Benar, kata Anissa, maju ke depan. Petugas itu mengetik sesuatu di komputernya. Wajahnya mengerut. Maaf, Ibu. Unit 17B sudah disegel oleh manajemen pagi ini. Apa? Pekik Anissa.
Disegel? Kenapa? Ada tunggakan iuran dan sewa selama 3 bulan, Bu. Dan? Petugas itu berdeham, tampak tidak nyaman. Manajemen mendapat laporan adanya aktivitas tidak menyenangkan dari unit ibu semalam. Keributan. Dan surat kontrak sewa Anda sebenarnya sudah habis 2 hari yang lalu. Anissa membeku. Enggak mungkin. Mas Bram yang urus. Bram menatap petugas itu, ngeri. Dia baru ingat. Dia telah membayar sewa apartemen ini menggunakan salah satu kartu kredit perusahaan Rina. Kartu yang tentu saja kini sudah diblokir. Rina tidak hanya memotong uang tunai, dia memotong semua fasilitas. Barang-barang kami masih di dalam, kata Bram panik. 2 koper besar? Betul, Pak. Manajemen sudah mengamankan barang-barang tersebut di ruang storage, kata petugas itu. Anda bisa mengambilnya setelah melunasi seluruh tunggakan. Totalnya 21 juta rupiah. 21 juta. Mereka bahkan tidak punya 21 ribu. Mereka diusir dari tempat terakhir di bumi yang bisa mereka sebut atap. Bram dan Anissa saling berpandangan. Keputusasaan total. Mereka kini benar-benar gelandangan. Tunggu, kata Bram. Ide terakhir, paling memalukan. Koper itu isinya pakaian desainer. Harganya ratusan juta. Izinkan kami ambil. Kami akan jual, dan kami akan bayar tunggakannya. Petugas itu ragu, lalu menelepon atasannya. Setelah percakapan panjang, dia mengangguk. Baik, tapi dengan pengawalan. Anda ambil koper itu, dan Anda harus langsung keluar dari gedung ini. 15 menit kemudian, pemandangan paling menyedihkan terjadi. Bram dan Anissa, dikawal 2 satpam gedung, mendorong 2 koper kulit mewah itu keluar dari lobi apartemen. Mereka kini resmi menjadi tunawisma dengan koper Louis Vuitton. Mereka berdiri di trotoar Kuningan yang sibuk. Sekarang apa? Bisik Anissa, air matanya sudah kering. Bram menatap koper itu. Sekarang, katanya dengan getir, kita turuti kata Rina. Kita jual pesangon kita. Mereka menyeret koper itu ke pinggir jalan, mencoba menghentikan taksi. Tentu saja, taksi-taksi itu melaju melewatinya, curiga dengan penampilan mereka. Akhirnya, sebuah bajai berhenti. Pasar Senen, kata Bram. Sopir bajai menatap koper mewah itu, lalu menatap Bram. Mau jual barang, Bang? Bram hanya mengangguk. Di Pasar Senen, di bawah jembatan layang yang berdebu dan bising, di sebuah kios pengap milik seorang penadah barang bekas, ego Bramantio mati sepenuhnya. Jas Armani asli ini, Bang. Lihat, kata Bram, menunjukkan labelnya. Kemeja sutra. Celana bahan wol impor. Sang penadah, pria gemuk berkeringat yang dipanggil Koh Acong, mengambil 1 jas, menimbangnya, lalu melemparnya kembali ke koper. Bekas pakai semua ini, katanya, suaranya sengau. Lagi pula, siapa yang mau pakai jas bekas orang? Kusut begini. Ini harganya 50 juta 1 setel, Koh, protes Bram. Dulu, kata Koh Acong, mengambil rokoknya. Di sini, gue beli kiloan. 2 koper ini, isinya baju semua? Nggak ada elektronik, nggak ada emas. Gue kasih 7 juta. Ambil semua? 7 juta? Teriak Anissa. Anda gila? Itu harganya 500 miliar. Nona manis, Koh Acong tertawa. Kalau 500 miliar, Nona jual di butik. Nona datang ke sini, ke saya, berarti Nona butuh uang cepat. 7 juta. Mau ambil, atau mau bawa lagi itu koper? Bram menatap tumpukan pakaian yang tadinya adalah kebanggaannya. Simbol statusnya. Simbol kesuksesannya. Kini dihargai 7 juta rupiah. Dia menghela napas panjang. Ambil, katanya pelan. Ambil. Mereka keluar dari kios itu dengan uang tunai 7 juta rupiah di amplop coklat dan 1 tas plastik berisi pakaian ganti seadanya yang mereka sisihkan. Mereka bahkan menjual koper kulit itu. Mereka bukan lagi Bram dan Anissa yang dulu. Mereka adalah 2 orang asing yang terikat oleh nasib buruk. Malam itu, mereka tidak menyewa apartemen. Mereka menyewa sebuah kamar pengap di losmen murah di dekat stasiun.
berbagi kamar mandi dengan penghuni lain, dengan bau asap rokok dan debu yang menusuk hidung. Transformasi mereka selesai. Di sisi lain kota, di saat yang sama ketika Bram dan Anissa tawar-menawar di Pasar Loa, Rina sedang memimpin rapat dewan direksi di kantornya yang menghadap langit Jakarta. Ruangan itu hening, hanya suaranya yang terdengar. Dan dengan memotong proyek fiktif yang dijalankan manajemen sebelumnya, kita berhasil menghemat overhead cost sebesar 40% di kuartal ini, Rina menjelaskan, menunjuk ke grafik di layar besar. Para anggota dewan, pria dan wanita parubaya yang tadinya meremehkannya sebagai istri, kini menatapnya dengan kekaguman. Mereka semua sudah melihat video dari pesta pernikahan itu, yang entah bagaimana, bocor ke beberapa akun gosip. Mereka tahu Rina tidak hanya menyelamatkan perusahaan, tapi juga telah membersihkan parasit. Luar biasa, Bu Rina, kata Pak Haris, komisaris utama. Langkah yang tegas dan brilian. Kami serahkan kepemimpinan penuh pada Anda. Rapat ditutup dengan tepuk tangan. Rina kembali ke ruangannya. Anton sudah menunggu. Semua sudah beres, Bu. Rumah sudah terjual, mobil sudah ditarik, dan rekening perusahaan aman. Surat cerai resmi akan terbit minggu depan, tanpa hambatan. Bagus, kata Rina, duduk di kursinya. Dia menatap keluar jendela. Dia merasa ringan. Ada satu lagi, Bu, kata Anton. Target baru saja menjual semua pakaian mereka di Pasar Senen. Mereka mendapat 7 juta rupiah. Dan sekarang mereka check-in di sebuah losmen di Kramat. Rina terdiam sejenak, memproses informasi itu. Dari direktur kaya raya menjadi penghuni losmen murah dalam 72 jam. Dia mengangguk. Baiklah. Apa kita perlu mengawasi mereka lagi, Bu? Rina memutar kursinya, membelakangi jendela, menatap Anton. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, dia tersenyum. Senyum yang tulus. Tidak perlu, Anton, katanya. Mulai hari ini, hentikan semua pengawasan. Mereka bukan lagi urusanku. Mereka tidak relevan. Rina mengambil tasnya. Saya mau pulang lebih awal hari ini. Saya mau mampir ke toko bunga. Taman saya sepertinya butuh anggrek baru. Dia berjalan keluar dari kantornya, melewati lobi di mana fotonya kini terpajang sebagai CEO. Dia melangkah keluar ke udara sore yang cerah, seorang wanita yang bebas, sukses, dan utuh. Sedangkan di seberang kota, di kamar losmen yang remang-remang, Bram dan Anissa membelah sebungkus nasi padang di atas lantai. Malam pertama mereka sebagai gembel baru saja dimulai. 7 juta rupiah. Di kamar losmen yang pengap dan berbau karbol itu, uang tunai di amplop coklat itu tampak seperti gunung. Bagi Bram dan Anissa, itu adalah sisa terakhir dari kehidupan lama mereka, jembatan tipis yang menahan mereka agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan absolut. Tapi jembatan itu rapuh. Minggu pertama, mereka hidup dalam penyangkalan. Mereka makan di warteg 3 kali sehari, bukan nasi bungkus di lantai. Mereka bahkan membeli beberapa potong pakaian murah di pasar, mengganti sisa-sisa pakaian bermerek mereka yang kini terasa seperti kostum cemoohan. Mereka tidur di kasur yang berdebu, tapi setidaknya itu kasur. Kita harus cari kerja, kata Bram di hari kelima, mencoba memaksakan nada wibawa yang dulu ia miliki. Kerja apa? Tanya Anissa sinis, sambil mengipasi dirinya dengan koran bekas. Kamar itu tidak ber-AC. Kerja kantoran, tentu saja, kata Bram. Pengalamanku sebagai direktur, setidaknya aku bisa dapat posisi manajer senior. Maka, dimulailah lelucon tragis itu. Bram menggunakan sisa uangnya untuk pergi ke warnet, warung internet, mencetak CV-nya yang mentereng, dan mandi di kamar mandi umum stasiun agar terlihat rapi. Dia memakai satu-satunya kemeja berkerah yang dia beli di pasar. Dia berjalan masuk ke lobi gedung perkantoran pertama. Wawancara berjalan lancar, sampai sang HRD menanyakan namanya. Bramantio, sebentar, kata si pewawancara, mengetik di komputernya. Alisnya terangkat. Dia menatap Bram, lalu menatap layar, lalu kembali ke Bram. Maaf, Pak, kata si HRD, suaranya tiba-tiba dingin. Posisi ini sepertinya tidak cocok untuk Anda. Di tempat kedua, dia bahkan tidak sampai ke ruang wawancara. Resepsionis mengenalinya.
Anda Pak Bram yang itu, kan? Di tempat ketiga, seorang satpam mengusirnya sebelum dia sempat bertanya. Video pernikahan itu. Hadiah dari Rina. Itu bukan hanya penghinaan sesaat. Itu adalah surat kematian profesional. Rina telah menghancurkannya secara sosial. Tidak ada satupun perusahaan di Jakarta yang mau menyentuh seorang penipu yang telah terbukti, apalagi yang telah menipu istri sekali Rina. Sementara Bram gagal, Anissa mencoba. Dia, yang dulu hidup dari endorsement kecil-kecilan dan uang jajan dari Rina, mencoba melamar sebagai SPG, Sales Promotion Girl, di sebuah mall. Maaf, Mbak, kata supervisor itu. Wajah Anda kayaknya saya kenal. Anda yang di video itu, kan? Yang merebut suami teman. Anissa pulang ke losmen dengan tangan hampa. Uang 7 juta itu menipis dengan cepat. Losmen harian itu mahal. Makan di warteg itu boros. Mereka mulai berdebat. Kenapa kamu beli kopi saset? Air putih saja cukup, bentak Anissa saat melihat Bram membeli kopi di warung sebelah. Aku butuh kopi, Nisa. Kepalaku pusing, balas Bram. Setidaknya biarkan aku menikmati satu hal. Menikmati? Kita ini sedang bertahan hidup, Mas. Bukan menikmati. Hubungan mereka membusuk. Tidak ada lagi cinta, jika memang pernah ada. Yang ada hanya dua orang yang terperangkap dalam kesalahan yang sama, saling menyalahkan atas siapa yang menarik siapa ke dasar. Minggu ketiga, uang itu tinggal 1 juta. Mereka diusir dari losmen. Maaf, Pak, Bu. Waktu sewanya habis. Dengan 1 tas ransel kecil berisi pakaian kumal, mereka resmi menjadi gelandangan. Malam itu, mereka tidur di emperan toko yang sudah tutup. Dinginnya ubin menembus kain tipis yang mereka pakai. Suara nyamuk berdenging. Bau pesing dari gang di sebelahnya. Bram menangis. Bukan tangis penyesalan, tapi tangis seorang pria yang egonya telah hancur berkeping-keping. Ini mimpiku, bisik Anissa, menatap langit Jakarta yang kotor. Aku ingin jadi Nyonya Bramantio. Aku ingin tinggal di Pondok Indah. Tapi aku berakhir di sini. Bram tidak menjawab. Bulan pertama, mereka belajar bertahan hidup. Anissa, ternyata, lebih tangguh. Dia yang mengesampingkan rasa malunya, mengantre di dapur umum yang membagikan nasi bungkus gratis. Dia yang meminta sisa makanan dari warteg yang hendak tutup. Bram, dia hancur. Dia hanya duduk di trotoar, menatap kosong ke lalu lalang. Dia, sang direktur, kini menjadi bagian dari pemandangan jalanan yang kotor. Harga dirinya melarangnya mengemis, tapi tubuhnya terlalu lemah untuk bekerja kasar. Sementara itu, di belahan Jakarta yang lain, sebuah majalah bisnis terkemuka memajang foto Rina di sampulnya. Judulnya, Sang Ratu Baru, Rina mengambil kembali tahtanya. Artikel itu menceritakan bagaimana dia, dalam waktu kurang dari sebulan, telah merestrukturisasi perusahaan, memotong semua kerugian yang diam-diam disebabkan oleh proyek fiktif Bram, dan meluncurkan divisi baru yang inovatif. Dia dipuji sebagai visioner. Rina baru saja selesai meresmikan sebuah yayasan atas nama ibunya, sebuah rumah aman bagi perempuan korban KDRT dan penipuan. Dia berdiri di podium, di depan para wartawan dan tamu undangan. Saya percaya, kata Rina, suaranya tenang dan kuat, bahwa setiap wanita memiliki kekuatan untuk membangun kembali hidupnya, tidak peduli seberapa parah dia dihancurkan. Harta terbesar kita bukanlah apa yang kita miliki, tapi apa yang tidak bisa diambil dari kita. Integritas, harga diri, dan kemampuan untuk bangkit. Tepuk tangan membahana. Sore itu, Bram sedang mengaduk-aduk tempat sampah di belakang sebuah pujasera, mencari sisa botol plastik untuk dijual. Di dinding pujasera itu, sebuah televisi menyiarkan berita sore. Bram mendongak. Wajah Rina memenuhi layar. Dia tersenyum, dikelilingi orang-orang penting. Dia tampak bercahaya. Kuat. Sukses. Bram membeku. Tangannya yang kotor mencengkeram botol plastik. Dia menatap Rina di TV. Lalu dia menatap bayangan dirinya sendiri di kaca jendela yang kotor. Seorang gembel kurus, berjanggut, dengan mata yang mati. Dia membuang botol itu. Dia berjalan tertatih-tatih ke bawah jembatan layang, duduk, dan memeluk lututnya. Untuk pertama kalinya,
dia menyadari sesuatu. Rina tidak hanya mengambil uangnya. Rina tidak hanya mengambil rumahnya. Rina telah mengambil hidupnya. Dan menggantinya dengan hidupnya sendiri. Malam itu, hujan turun deras. Bram duduk sendirian di bawah jembatan. Anissa tidak kembali. Dia sudah pergi, mungkin mencari nasib yang lebih baik dengan sisa-sisa kecantikannya, meninggalkannya sendirian dalam kehancuran total. 6 bulan telah berlalu. Bagi sebagian orang, 6 bulan adalah waktu untuk liburan, untuk proyek baru, untuk cinta yang baru. Bagi Rina, 6 bulan adalah waktu untuk melipat gandakan kesuksesan. Dia telah resmi bercerai. Dia telah mengakuisisi 2 perusahaan kompetitor. Dia adalah nama baru yang paling disegani di dunia bisnis. Bagi Bram, 6 bulan adalah waktu untuk membusuk. Dia tidak lagi bersama Anissa. Wanita itu telah meninggalkannya 3 bulan lalu, setelah pertengkaran hebat di kolong jembatan layang. Anissa, yang masih memiliki sisa kecantikan, pergi begitu saja. Bram mendengar kabar burung, diyakini, disimpan, oleh seorang pejabat kecil di sebuah kota di Jawa Tengah. Bram tidak peduli. Dia kini sendirian. Dia adalah penghuni tetap di gang sempit di belakang kawasan perkantoran Sudirman. Pria yang dulu memakai jas Armani kini memakai kaos robek yang sama selama berminggu-minggu. Pria yang dulu wangi oud kini berbau asam keringat dan sampah. Rambutnya gondrong, janggutnya tak terurus. Matanya cekung dan kosong. Dia adalah hantu. Gembel yang sering diusir satpam. Tapi hari ini, dia punya misi. Dia telah mengumpulkan sisa-sisa tenaga dan kewarasannya. Dia mendengar dari obrolan warung rokok bahwa hari ini, Bu Rina, akan meresmikan lobi baru di perusahaannya, Gedung Perdana Tower. Dia harus melihatnya. Satu kali lagi. Dia berjalan tertatih-tatih, menyeret kakinya yang lecet, menuju gedung yang dulu adalah miliknya juga. Dia sampai di seberang jalan. Gedung itu tampak berkilauan. Karpet merah digelar di lobi. Banyak wartawan. Bram berdiri di bawah pohon, berbaur dengan tukang ojek. Dia menunggu. Dan kemudian, dia melihatnya. Sebuah Bentley hitam mengilap berhenti tepat di depan lobi. Pintu terbuka. Rina melangkah keluar. Waktu seakan berhenti bagi Bram. Wanita itu bukan Rina yang dia kenal. Rina yang ini tampak 10 tahun lebih muda. Dia memakai gaun powersuit berwarna biru kobalt yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya dipotong bergaya bob yang tajam. Dia tertawa, dan tawa itu sampai ke matanya yang berbinar. Dia terlihat sangat bahagia. Rin? Sebuah suara serak keluar dari tenggorokan Bram. Melihat Rina yang begitu bersinar, sementara dirinya begitu hina, sesuatu di dalam diri Bram patah. Bukan amarah, bukan penyesalan, tapi sebuah kerinduan yang putus asa untuk kembali ke masa itu. Dia tidak bisa menahan diri. Saat Rina hendak memotong pita, Bram berlari. Dia menyeberang jalan, tidak peduli klakson yang memekik. Dia menerobos barisan wartawan. Rina, teriaknya. Semua orang menoleh. Para wartawan kaget. Para tamu undangan tersentak. Rina berhenti. Tangan yang memegang gunting masih di udara. Dia menoleh ke sumber suara. Di sanalah Bram berdiri. Kotor, bau, compang-camping. Para satpam, termasuk Darto, yang kini menjadi kepala keamanan, langsung bergerak. Siapa kamu? Pergi. Rina mengangkat tangannya. Para satpam berhenti, tapi tetap siaga mengepung Bram. Rina menatap pria di depannya. Pria yang baunya sampai ke tempatnya berdiri. Pria dengan mata liar dan janggut kusut. Bram terengah-engah. Rin, ini aku. Bisiknya, air mata kotor mengalir di pipinya. Aku, Bram. Dia maju selangkah. Para satpam menggeram. Aku minta maaf, Rin. Katanya, suaranya pecah. Aku salah, aku tahu. Tolong beri aku makan saja. Aku lapar, Rin. Dia berlutut, bersiap untuk bersujud di depan karpet merah, di depan semua kamera. Wartawan mulai memotret. Siapa itu? Gembel nekat. Rina menatapnya lama. Wajahnya tenang. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kebencian. Tidak ada cinta. Tidak ada
apa-apa. Dia menatap pria hancur yang berlutut di depannya. Pria yang pernah tidur di sampingnya. Pria yang telah mengkhianatinya. Kemudian, dia berbalik ke arah Anton, yang berdiri pucat di sampingnya. Anton, kata Rina, suaranya jernih dan tegas, terdengar oleh semua orang di sekitarnya. Beri dia uang. Rina merogoh tas tangannya, mengeluarkan dompet. Dia tidak mengeluarkan selembar uang merah atau biru. Dia mengeluarkan kartu ATM Black Card-nya. Tarik 5 juta rupiah. Berikan padanya, katanya pada Anton. Lalu, dia berbalik lagi menatap Bram yang masih bersujud. Bramantio, katanya. Dan saat dia menyebut nama itu, Bram mendongak dengan penuh harapan. Uang itu, lanjut Rina, bukan karena aku memaafkanmu. Uang itu adalah bayaranku untuk pelajaran termahal yang pernah kuterima. Terima kasih sudah mengajariku bahwa aku lebih kuat tanpamu. Dia menatap para satpam. Dan Darto? Ya, tugasmu adalah memastikan sampah tidak masuk ke lobi. Urus dia. Itu adalah kalimat terakhirnya. Rina berbalik, tidak menoleh lagi. Dia mengambil gunting itu. Mari kita resmikan masa depan kita, katanya kepada para tamu, seolah tidak terjadi apa-apa. Gunting. Pita itu putus. Tepuk tangan riuh membahana. Rina tersenyum dan berjalan anggun masuk ke dalam lobi barunya yang megah, meninggalkan masa lalunya di trotoar. Anda dengar ibu, bentak Darto pada Bram. Bram masih membeku. Urus dia. Sampah. Anton kembali dan melempar segepok uang tunai ke depan wajah Bram. Uang itu berhamburan di karpet merah. Ambil, desis Anton. Dan jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi. Para satpam tidak menunggu. Mereka mencengkeram lengan Bram dengan kasar, menyeretnya menjauh dari karpet merah, menjauh dari kerumunan, dan melemparnya kembali ke trotoar seberang. Bram jatuh tersungkur di aspal yang panas. Uang 5 juta itu, lebih banyak dari yang dia lihat dalam 6 bulan terakhir, tergenggam di tangannya. Dia menatap uang itu. Lalu dia menatap gedung pencakar langit itu, di mana Rina kini mungkin sedang tertawa di penthouse-nya. Dia menangis. Bukan. Dia tertawa. Tawa yang kering, gila, dan hancur. Dia punya uang. Cukup untuk makan enak. Cukup untuk menyewa losmen. Tapi dia tahu itu tidak ada artinya. Rina telah menang. Bukan hanya mengambil hartanya, tapi Rina telah mengambil harga dirinya sampai ke akarnya. Dia tidak lagi dianggap sebagai pengkhianat atau bahkan musuh. Dia hanya dianggap sebagai sampah. Dan di dunia ini, sampah akan selalu diusir. Bram duduk di trotoar, di seberang gedung yang seharusnya menjadi miliknya, menggenggam uang belas kasihan terakhir, tertawa sendirian. Sementara di atas sana, di puncak kesuksesannya, Rina sudah lupa nama pria yang baru saja dia usir. 5 tahun kemudian, waktu tidak menyembuhkan semua luka, ia hanya mengubur beberapa di antaranya begitu dalam hingga tak bisa lagi ditemukan. Di persimpangan lampu merah yang bising, di antara kepulan asap knalpot, seorang pria kurus dengan janggut putih yang kotor mengetuk-ngetuk kaca jendela mobil. Pakaiannya compang-camping, matanya kuyu dan tak fokus. Tangannya yang dekil menadah. Sedekah, Pak, buat makan? Pengemudi mobil mewah itu, seorang eksekutif muda, buru-buru menutup kacanya. Dia tidak menyadari bahwa pengemis yang baru saja dia usir itu dulu adalah salah satu direktur paling angkuh di kota ini. 5 juta yang dilemparkan Anton ke wajah Bram hari itu habis dalam beberapa minggu. Uang itu digunakan untuk foya-foya singkat, alkohol, kamar losmen yang lebih baik, dan makanan enak, sebuah upaya panik terakhir untuk merasakan kembali kehidupan lamanya. Setelah itu habis, dia kembali ke jalanan. Kali ini, untuk selamanya. Bramantio tidak lagi ada. Yang tersisa hanyalah si Bram, gembel linglung yang sering tidur di depan ruko yang tutup. Dia terkadang bergumam sendiri, berbicara pada bayangan tentang rumah besar dan proyek miliaran yang dianggap ocehan orang gila oleh sesama gelandangan. Di sebuah rumah yang cukup besar di kota satelit, seorang wanita sedang mengepel lantai. Wajahnya, yang dulu cantik dan segar, kini kuyu dan dihiasi garis-garis kelelahan. Dia adalah Anissa. Dia tidak berakhir di jalanan seperti Bram.
Dia menggunakan sisa-sisa kecantikannya untuk melarikan diri. Pria yang menyimpannya adalah seorang pejabat kecil yang sudah beristri, yang memberinya rumah dan uang bulanan dengan imbalan kepatuhan total. Dia bukan istri. Dia bukan kekasih. Dia adalah pelayan berbayar. Saat dia mengelap meja, matanya tertuju pada sebuah majalah bisnis yang tergeletak. Di sampulnya, wajah Rina terpampang. Wawancara eksklusif tentang ekspansi bisnisnya ke Asia Tenggara. Tangan Anissa gemetar. Dia cepat-cepat membalik majalah itu, seolah sampul itu bisa membakarnya. Dia telah menukar satu penjara emas dengan penjara timah. Dia memiliki atap di atas kepalanya, tetapi dia tidak pernah benar-benar bebas. Dia hidup dalam ketakutan abadi, takut tua, takut ditinggalkan, dan takut kembali ke jalanan tempat dia meninggalkan Bram dan Rina. Di penthouse yang sama, yang kini didekorasi ulang dengan warna-warna hangat dan karya seni yang menenangkan, Rina sedang menyesap teh melati. Dia tidak lagi sendirian. Di sampingnya, seorang pria yang tenang dan matang tersenyum padanya sambil membaca buku, seorang arsitek duda yang dia temui di sebuah pameran amal. Perusahaannya telah menjadi raksasa. Yayasan atas nama ibunya telah membantu ribuan wanita. Dia telah membangun kembali hidupnya, bukan di atas puing-puing dendam, tetapi di atas fondasi harga dirinya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari kepala yayasannya. Bu, kami menemukan seorang gelandangan di depan kantor lama ibu, dia terus menyebut nama, Bramantio. Apa perlu kami urus? Rina membaca pesan itu. Dia terdiam sejenak, menatap lampu kota yang berkelip di kejauhan. Dia teringat. Bukan wajah Bram yang memelas. Bukan wajah Anissa yang penuh kebencian. Dia teringat pada pagi terakhir itu, saat dia dengan manisnya membantu suaminya berkemas. Rina tersenyum tipis. Senyum lega, bukan kemenangan. Dia mengetik balasannya. Tidak perlu. Dia bukan urusan kita lagi. Biarkan dinas sosial yang menangani. Selamat bekerja. Dia meletakkan ponselnya, menyandarkan kepalanya di bahu pria di sampingnya, dan kembali menikmati keheningan malam. Dia telah mengusir hantu-hantu masa lalunya. Mereka bukan lagi bagian dari ceritanya. Mereka bahkan bukan lagi sebuah kenangan. Mereka hanyalah debu yang telah lama ia sapu bersih.